Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk guru-guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Prayogi Bangun Pribadi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Batu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan serta refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pendidikan diartikan sebagai tuntutan dalam hidup, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Selanjutnya, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Sebelum mempelajari filosofis Ki Hajar Dewantara, saya merasa telah melakukan pembelajaran yang sepenuhnya berpihak pada murid. Namun, pada kenyataannya saya belum konsisten menerapkan dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran yang saya lakukan adalah guru sebagai pusat sumber ilmu dan sumber belajar dalam pendidikan. Yang ketiga, semua siswa akan dapat melakukan cara belajar yang dilakukan guru asalkan mereka memperhatikan dan rajin berlatih. Yang berubah dengan pemikiran saya setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, tugas guru sebenarnya membantu anak pentingnya mempelajari materi, membantu mereka mengidentifikasi manfaatnya bagi diri mereka sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pembelajaran harus berpusat pada siswa. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi, apa yang kita berikan kepada siswa berdasarkan kebutuhan murid, serta pendekatan berdasarkan dunia anak. Yang ketiga, murid sebagai subjek pembelajaran. Merekalah yang memegang kendali pembelajaran. Pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka menjadi manusia seutuhnya. Nah, sekarang saya sudah mempelajari tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, antara lain, dalam penerapan yang mencerminkan Ki Hajar Dewantara di kelas, saya sebagai pendidik akan menerapkan pembelajaran seperti contoh pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian saya juga menggunakan teknologi dalam setiap pembelajaran dan juga membuat pembelajaran yang menyenangkan agar anak-anak merasa terpenuhi kebutuhannya dan mereka menjadi bahagia setiap menerima pembelajaran yang saya laksanakan. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran berdiferensiasi, tentunya saya harus mencari tahu profil cara belajar siswa. Kemudian, bagaimana tipe belajar siswa? Misalnya, apakah visual, apakah auditori, atau mungkin kinestetik. Lalu saya juga mencari tahu bagaimana kesiapan siswa
apakah sudah cukup mahir dalam materi yang diajarkan ataukah belum mahir menguasai materi dasar. Selanjutnya, saya juga mencari tahu minat belajar siswa. Dan ketiga hal ini, saya dapat merancang pembelajaran berdiferensiasi nantinya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi dibedakan menjadi 3 hal. Yang pertama, berdiferensiasi prosesnya. Mungkin ada siswa yang belajar sambil membaca buku, ada yang mau sambil mempraktekkan, atau mau sambil menonton video. Jadi seperti itu prosesnya, boleh berbeda-beda. Selanjutnya, kontennya juga berbeda-beda. Boleh artikel, boleh melalui koran, tabloid, lingkungan, boleh juga melalui video yang ada di YouTube. Nah, kemudian produk yang dihasilkan siswa juga dapat disesuaikan minat belajar siswa. Selanjutnya, penggunaan teknologi. Nah, di sini sebenarnya saya sudah memanfaatkan teknologi di setiap pembelajaran yang saya lakukan. Namun pada kenyataannya saya belum konsisten. Biasanya pembelajaran melalui teknologi ini saya menggunakan Canva, Quizzes, Google Workspace, dan lain sebagainya. Di kesempatan berikutnya, saya pastikan menggunakan teknologi dalam merancang sebuah pembelajaran. Dan yang terakhir, saya lebih konsisten lagi dalam membuat pembelajaran yang menyenangkan. Proses pembelajaran yang menyenangkan akan membuat siswa aktif, lebih mahir, mudah paham dalam pembelajaran. Selanjutnya, dalam pembelajaran harus didukung dengan berbagai hal, misalnya media yang menarik atau mungkin tema-tema yang dapat didiskusikan, tentunya yang berhubungan dengan kehidupan siswa masa kini. Selain itu, saya juga akan menanamkan profil pelajar Pancasila kepada siswa, seperti misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, profil pelajar Pancasila ini dapat ditanamkan dalam proses pembelajaran di kelas saya nantinya. Demikianlah kesimpulan dan pengalaman baru yang saya pelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya, Prayogi Bangun Pribadi, calon guru penggerak Angkatan 9. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap semangat untuk Indonesia maju. Tergerak, bergerak, menggerakkan.